sekitar pertengahan tahun 2000. Saat itu aku baru 3 hari pindah rumah. Keuangan suamiku yang tidak menentu membuat kami harus tinggal berpindah-pindah. Tak jarang kami pindah karena tak mampu lagi membayar sewa rumah yang sudah menunggak beberapa bulan. Beruntungnya kami mendapatkan sebuah rumah yang ada di ujung desa yang disewakan dengan harga sangat murah pada saat itu. Malam itu aku rasanya sulit untuk memejamkan mata. Sesekali tanganku menepuk halus punggung Sekar, putri sematang wayangku yang baru berusia 4 tahun. Kulihat Sekar tampak gelisah dalam tidurnya. Sejak malam pertama aku menempati rumah itu, aku selalu mendengar suara langkah kaki berjalan mengitari rumah. Terkadang dengan langkah berat seperti diseret, kadang juga langkah dengan derap cepat seperti berlari. Namun di malam ketiga itu, suara langkah kaki yang kudengar diiringi riang tawa bocah kecil. Aku beranjak dari tempat tidur, berniat memeriksa keluar rumah. Dalam hatiku bertanya-tanya, siapa yang masih berkeliaran di luar rumah malam-malam begini. Aku melangkah ke arah pintu depan, berniat melihat siapa yang ada di luar sana. Tanganku sudah memegang taop pintu, bersiap untuk membukanya. Namun teriakan dari dalam kamar membuatku urung membuka pintu. Aku lalu berlari ke kamar, khawatir dengan keadaan Sekar. Sekar masih terpejam, tapi kakinya tak berhenti bergerak gelisah. Aku kembali berbaring di samping putriku itu. Setelah memastikan Sekar kembali tertidur pulas, aku berniat akan menunaikan sholat tahajud. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini aku memberanikan diri untuk menegur pemilik suara langkah kaki itu. Senyap, tak ada jawaban. Seketika aku teringat bahwa tak ada penghuni lain di tempat itu selain aku. Rumah di sebelah kiri rumah yang kutempati kosong, tak berpenghuni. Sebelah kanan hanya ada pagar tembok yang tinggi, pembatas antara perkampungan dan perumahan elit yang sedang dibangun. Jauh ke belakang, rimbunnya pepohonan salak dan semak belukar terhampar luas. Aku mencoba mengabaikan segala keanehan yang terjadi, berjalan keluar kamar mandi lalu ke belakang mengambil wudhu. Dinginnya air membuat bulu kuduk meremang seketika. Bergegas aku menyelesaikan wudhu dan kembali ke kamar. 2 rakaat telah selesai aku tunaikan. Aku duduk bersimpuh, berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Tiba-tiba mataku terasa berat. Aku pun memejamkan mata, masih dalam posisi duduk. Aku mendengar suara rengekan bocah kecil. Bocah itu bahkan terus memanggilku ibu. Kemudian kulihat 3 bocah sekitar 5 tahun, berwajah pucat tanpa mengenakan pakaian bagian atas. Mereka hanya mengenakan celana pendek di atas lutut. Yang kuingat, aku masih dalam posisi sadar saat itu. Aku masih ingat kalau aku sedang dalam posisi terduduk setelah sholat. Aku ingat kalau aku hanya berdua saja di rumah bersama Sekar. Dan berbagai hal lainnya yang memang menyadarkan kalau ini bukan mimpi. Mereka terus saja merengek sambil menarik ujung mukena yang kupakai. Kukunya yang runcing bahkan merobek sedikit ujung mukena. Mereka memintaku menjadi ibu asuhnya. Yang benar saja. Mereka ini anak siapa? Manusia atau bukan? Berbagai pertanyaan hanya tertahan dalam hati. Dengan suara terbata aku memberanikan diri bertanya tentang siapa mereka dan dari mana asal-usulnya. Namun jawaban dari mereka membuatku tercengang. Mereka bilang orang tuanya tak lagi menginginkan mereka. Mereka ingin aku yang menjadikan orang tua mereka. Salah satu dari mereka bahkan memintaku untuk menyusuinya. Dari situ aku sadar kalau mereka bukan manusia. Apa mungkin mereka ini tuyul? Kalimat pertanyaan itu otomatis terlintas dalam benak. Mereka berteriak semakin keras, bahkan berani semakin mendekat dan menyingkap mukena aku. Aku menjerit sekuat tenaga membaca berbagai doa yang kubisa, meski semua mendadak terasa sulit diucapkan. Sampai aku menyerah dan hanya bisa mengucap kata Allah saja. Suara teriakan Sekar menyadarkanku.
Aku terkejut saat melihat ujung mukenaku benar-benar robek. Putri semata wayangku itu menangis dan terus merengek ketakutan. Susah payah aku berusaha menenangkannya. Malam itu pikiranku benar-benar kalut. Rasa takut karena merasa diteror oleh sosok bocah-bocah itu, ditambah lagi harus menenangkan anak yang rewel, membuat aku hampir putus asa. Ingin rasanya aku pergi dari rumah saat itu juga. Tepat azan subuh, aku mendengar suara pintu depan diketuk. 1 kali, 2 kali, tetap kubiarkan. Ketiga kali ketukan diiringi suara panggilan yang menyebut nama aku. Aku beranjak untuk membuka pintu masih dengan membawa Sekar dalam gendongan. Tampak Mas Fajar dengan muka kusut masai berdiri saat pintu terbuka. Kemudian ia berlalu begitu saja melewatiku tanpa berkata sepatah kata pun, apalagi menanyakan keadaan putri kami. Aku membuka suara mengatakan apa yang baru saja kualami. Aku meminta Mas Fajar untuk segera membawa kami pindah kontrakan, namun Mas Fajar menolak. Alasannya kami baru saja pindah, kenapa harus pindah lagi? Dan lagi rumah yang saat itu kami tempati adalah rumah dengan sewa paling murah. Akhirnya dengan berat hati aku tetap bertahan. Teror bocah-bocah itu masih terus datang meski mereka tak memaksa lagi untuk menjadikanku ibu asuh mereka. Tak jarang aku lihat Sekar berbicara sendiri. Saat kutanya, jawabnya hanya lagi main sama kakak. Mas Fajar tipe orang yang cuek. Ia bilang biar saja bocah itu ada, yang penting tidak mengganggu. Padahal sudah jelas mereka mengganggu. Gangguan yang kualami pun bukan hanya dari sosok tuyul itu. Pada suatu malam, aku harus pergi ke sumur belakang karena sudah 2 hari mesin air di rumahku sedang tak berfungsi. Mas Fajar belum sempat memperbaikinya. Sementara untuk ke tukang servis, aku tak punya cukup uang untuk membayar jasanya. Saat itu pukul 3 dini hari. Dingin angin malam seketika menerpa kulit saat aku membuka pintu belakang. Gelap dan pekat. Mendadak jaliku ciut untuk melanjutkan langkah. Terlintas dalam pikiran ingin kembali ke kamar dan bersembunyi dalam selimut sampai pagi datang. Namun sisi hatiku mencoba tenang dan merasa harus menunaikan sesuatu yang telah rutin kujalankan. Perlahan aku meneruskan langkah dalam gelap. Entah kenapa tadi aku tak berpikir membawa alat penerangan. Setelah berada dalam gelap baru teringat. Suasana semakin tak nyaman. Dengan tergesa, aku segera menimba air. Katrol yang telah berkarat menimbulkan bunyi derit yang membekakkan telinga di malam yang sunyi. Aku berusaha untuk fokus karena ingin cepat kembali ke rumah. Sialnya rasa takut membuatku gugup dan tangan gemetar. Air dari ember timba banyak yang terbuang saat aku menuangkan ke dalam padasan. Saat aku bergegas menimba lagi, saat itulah ujung mataku menangkap sesuatu di sebelah kanan tempatku. Sesuatu berwarna putih meski kusam terlihat mencolok di malam yang gelap. Aku istighfar perlahan. Dalam hati terus membaca ayat kursi. Sosok itu masih berdiri di tempatnya. Sekuat hati aku menahan diri supaya tidak menoleh ke arahnya, tetapi gagal. Seperti ada magnet yang menarik kepalaku supaya menoleh. Aku berusaha berlari, tetapi kaki ini seperti terpaku di tempat. Sosok itu menyeringai menatapku, menampakkan giginya yang bertaring runcing. Dengan mengucap ta'awudz dan bismillah, akhirnya aku bisa berlari. Sesampainya di rumah, masih bisa aku dengar tawa lengking dari sosok itu. Aku kembali ke kamar dan merepahkan diri. Setelah malam itu, aku tak tahan lagi. Kuputuskan untuk menemui salah satu ustazah yang ada di wilayah tempat tinggalku, berusaha mencari solusi atas permasalahan yang kuhadapi. Karena Mas Fajar sangat tidak peduli. Alhamdulillah, hati menjadi lebih tenang setelah mendengarkan nasihat dari Ustazah Aminah. Wanita parubaya berwajah teduh itu
memintaku agar lebih khusyuk dalam beribadah. Menurut penuturan beliau juga, mereka bocah-bocah itu tadinya merupakan tuyul peliharaan orang tua pemilik rumah yang kusewa. Karena kedua suami istri pemilik rumah itu telah meninggal, akhirnya peliharaannya tak terurus. Kesana kemari mencari orang yang bersedia menjadi orang tua asuh, dan ternyata hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di lingkungan sekitar tempatku. Sementara sosok yang kutemui di belakang rumah malam itu memang penunggu sumur tua. Satu hal lagi yang membuatku ingin segera pergi dari rumah itu. Ustazah bercerita kalau tanah tempat rumah yang kutempati dulunya adalah pemakaman keluarga. Namun tanah itu dijual dan isi makam telah dipindahkan. Memang tak ada yang betah menempati rumah itu. Setelah pemilik rumah meninggal, sang anak pemilik pindah keluar kota dan menyewakan rumah peninggalan orang tuanya. Akhirnya terjawab sebuah pertanyaan yang mengganjal dalam benak. Pantas saja rumah itu disewakan dengan harga murah. Sesuai nasihat Ustazah Aminah, derajat manusia lebih tinggi di antara makhluk Allah yang lainnya. Takut tak boleh takut. Semakin takut, maka mereka semakin senang dan terus mengganggu.